Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita eh, menyumpai seorang staf fikis di Badan Otonomi Fikis. Sekarang kita ingin mewawancarai Ustadz Maulidi. Bagaimana kabarnya Ustadz Maulidi? Alhamdulillah, dalam hari ini ya baik-baik saja. Oke, saya mau nanya nih. Tahun berapakah Anda menjadi anggota di Fikis itu? Ya, ini dari perkiraan saya. Sebenarnya tidak ada catatan khusus tentang itu. Namun ini dugaan saya perkiraan tahun 2018 lah. Berarti udah lama juga ya? Hampir lama, karena ya. saya meminati dalam bidang ini lebih daripada yang lain. Jadi saya bersungguh-sungguh dari tahun 2018 sampai sekarang tetap meminati fikih substansi ini. Ya alhamdulillah. Udah sekira ada berapa tahun ini ya? Ya perkiraan lah 3 tahun. 3 tahun berjalan lah. Ya. Kemudian siapa pembimbing pertama kali Anda? Ya pembimbing atau tutor ya, bisa kita kenal tutor itu pembimbing yang membimbing saya dari pertama kali itu ya Ustadz Ayatullah Rifki. Apa yang Anda sukai dari? Ya sebenarnya banyak, tidak hanya dari segi mengajarnya, dari segi bercandanya, sikap sosialnya kepada anggota-anggota yang lain, itu yang membuat saya dan teman-teman, ya kami semuanya membuat senang dalam belajar ilmu fikih ini. Sebenarnya banyak pembimbing selain beliau, namun yang lebih dan paling saya suka itu hanya beliau, karena mungkin dari segi metodenya kepada anak-anak dan dari sikap sabarnya. Apakah karakter Ustadz Rifki ini bisa menjadi tauladan bagi kita? Ya sebenarnya hal itu relatif ya. Kadang saya menganggap baik, orang lain menganggap tidak. Ya menurut saya kalau Anda bertanya kepada saya, ya saya anggap baik-baik aja. Ya patutlah dikatakan tauladan lah, karena dia memiliki sikap yang ramah kepada anak-anak, cara mendidiknya baik, dan juga Have fun gitu ya? Ya selain itu juga suka bercanda. Oke. Kok gini? Bagaimana sih ceritanya Anda bisa menjadi staf fikis? Staf fikis atau bisa Dulu lah. dikenal tutor lah. Iya, tutor. Sebenarnya ya anggapan mereka aja gitu. Kan yang dikatakan pembimbing atau tutor itu dikenal dengan seseorang yang lebih daripada yang lain. Namun anggapan saya ini sebenarnya tidak pantas untuk saya. Namun mungkin menurut beliau lah hal ini pantas. Dan sebenarnya saya menolak hal itu. Namun apalah daya gitu. Karena sikap saya ta'abbudi, terus patuh taat kepada seorang muallim kita, seorang pengajar kita, ya saya harus mengikuti dalam hal itu. Sebenarnya tidak mudah dan hal ini tidak menyenangkan. Waktu pertama kali Anda diangkat menjadi fikis, langsung pembinanya yang mengatakan itu Ya, orang lain. sebenarnya ya dari setap-setapnya aja, dari pembimbingnya, tidak langsung pembina, karena yang lebih mengetahui itu adalah ya setap-setapnya itu, karena mereka yang lebih Berperan lagi. erat hubungannya dengan saya. Lagi pasti suka dan dukanya ada di fikis ini kan? Ya sebenarnya ya suka ada dan duka ada. Iya. Suka dalam suka di bidang otonomi, suka ini banyak sebenarnya. Namun mungkin hanya sedikit yang dapat saya sebutkan. Di antaranya ya, saya mendapatkan banyak pengetahuan di sini. Yang dari dulu ya
Lebih lah dulu ya. Dari Pengetahuan saya dari nol ya. Sampai sini ya saya banyak mengetahui pengetahuan tentang pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Dan juga selain itu banyak pengalaman dari segi keberanian mental itu saya banyak mendapatkan ya dari sini, dari teman-teman yang sharing lah. sharing ya, Dukanya. duka ya, selain dari suka, senang, bahagia, pasti ada duka di balik itu. Ya karena suatu kebahagiaan pasti di baliknya ada suatu kesulitan, kesusahan. Ya dukanya sebenarnya banyak, namun hanya sedikit juga yang bisa saya sebutkan. Dukanya itu ya diantaranya sebenarnya hampir sama dengan santri-santri yang lain, anak-anak yang lain hampir sama. Tidak namun betah ya agak berbeda lah sedikit. Mereka ya santri-santri yang lain mungkin memikirkan dirinya untuk bagaimana merubah dirinya sendiri. Namun diri saya ini berbeda. Saya punya tanggung jawab lebih daripada yang lain. Selain saya mengurus diri saya sendiri, saya harus, ini kewajiban mengurus orang lain. Bagaimana merubah orang lain lebih baik, bagaimana tidak membuat mereka nakal dan semacamnya. Dan bukannya lagi ya kalau memang itu memang sudah kewajiban saya membuat orang baik, terus menuntun mereka. Namun yang paling saya sedihkan ini apabila saya menyuruh mereka, membimbing mereka, menghargai mereka, namun mereka tidak menghargai kepada saya. Itu duka dalam lah. Duka yang mungkin sebenarnya tidak patut lah untuk diucapkan. Namun ya bagaimana juga kita harus bersabar dalam menjalani itu. Harus ikhlas saudari ya. Harus ikhlas. Pesan terakhir untuk anggota Fikis dan juga para santri yang akan datang. Karena saya tahu ya, saya nanya tadi kepada anggota-anggota lain, kan Anda sekarang kelas akhir kan? Apa pesan utamanya itu? Pesan ya karena kita semua selaku santri memiliki tanggung jawab, memiliki aktivitas-aktivitas yang luar biasa, yang kita harus tetap bersabar dan ikhlas dalam melaksanakannya. Karena kalau tidak didasari ikhlas, kita tidak akan dapat apa-apa. Mungkin hanya lelah yang kita dapatkan. Maka rubahlah lelah itu menjadi lillah. Ini ada kata-kata ini. Jika Anda, ini pesan dari saya, pesan terakhir. Jika Anda merasa benar, disitulah Anda salah. Jika Anda merasa salah, disitulah Anda harus berubah untuk menjadi benar. Jadi kesimpulannya, kita harus melakukan cara yang benar dan jangan pernah mengagumi dan merasa benar terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Itu pesan terakhir saya selaku kelas akhir di bidang otonomi fikih ini dan kelas akhir di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Mungkin cukup dari ini. Sekian, terima kasih.